Halo, nama saya Kristi Hardi. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Paid Search Marketing Campaign Dashboard. Pertama kita lihat dulu definisi dari Paid Search Marketing. Jadi Paid Search Marketing merupakan strategi yang melibatkan platform mesin mencari sebagai mitra pemasaran. Paid Search Marketing ini bekerja dengan menargetkan orang yang mencari informasi menggunakan kata kunci tertentu pada situs-situs pencarian sebagai audiens. Diketahui skenario seperti ini. Perusahaan X sudah menjalankan sebuah marketing campaign berbasis paid search selama 5 bulan dari Juli sampai November. Manajer marketing dari perusahaan tersebut ingin mengevaluasi hasil dari campaign tersebut. Jadi berdasarkan skenario di atas, tujuan dari analisis dan dashboard ini adalah untuk membantu manajer marketing dalam mengevaluasi hasil marketing campaign yang telah berjalan berdasarkan metrik tertentu. Lalu mengetahui apakah hasil campaign selama 5 bulan ini menguntungkan secara finansial. Lalu mengetahui jenis ads apa saja yang memiliki kinerja terbaik dari segi awareness, consideration, dan conversion. Lalu untuk mendapatkan insight untuk merencanakan marketing campaign di periode berikutnya. Berdasarkan tujuan di atas, maka dipilih beberapa matriks untuk setiap tahapan marketing funnel, yaitu untuk awareness ada impression dan CPM, untuk consideration ada CTA dan CPC, lalu untuk conversion ada conversion rate dan ROS. Nah, selain ini juga dipilih beberapa matriks yang berhubungan dengan sales seperti revenue dan profit and loss. Jadi seperti yang telah dijabarkan di skenario sebelumnya, user yang akan menggunakan dashboard ini adalah marketing manager. User memiliki tugas untuk memimpin dan bertanggung jawab atas divisi marketing agar target marketing perusahaan tercapai. Jadi dengan dashboard ini, user dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja marketing campaign yang telah berjalan secara keseluruhan. Lalu ini untuk flow-nya, start, lalu user ingin memulai suatu marketing campaign, lalu user mengevaluasi campaign yang sedang berjalan atau campaign periode sebelumnya dengan bantuan dashboard. Lalu user menganalisa tren dan chart berdasarkan matriks tertentu di dashboard. Lalu setelahnya user mendapatkan insight untuk campaign berikutnya atau mengambil keputusan untuk campaign yang sedang berjalan. Untuk datasetnya, dataset yang digunakan adalah Shopping Mall Paid Search Campaign Dataset yang didapat dari Kaggle. Dataset ini berisi data paid search marketing campaign dari sebuah shopping mall selama 5 bulan di tahun 2021. Namun sebelum membuat dashboard, dilakukan persiapan untuk cek missing values dan data duplikat dengan Jupyter Notebook. Saya memecah variabel add group menjadi beberapa variabel yaitu match type, devices, dan add type. Namun karena data add type ini ada beberapa yang mirip, maka dilakukan juga pengelompokan. Jadi contohnya show promo atau show promo code dirinya dikelompokkan sebagai kategori promo code. Lalu ini untuk tampilan visualisasinya. Sekarang kita masuk ke analisa. Secara umum bagaimana performa campaign secara finansial. Terlihat dari tabel dan chart di atas, secara umum perusahaan rugi sebesar $73.000 selama 5 bulan periode campaign. Perusahaan cuma dapat untung di bulan Oktober, namun nilainya kecil sekali jika dibandingkan dengan kerugian di bulan-bulan lainnya. Lalu berapa total cost untuk menjalankan campaign dari periode Juli sampai November? Perusahaan menghabiskan biaya sekitar $635.000 untuk menjalankan campaign dari Juli dan November. Dengan biaya terbesar di bulan November yaitu $280. Lalu bagaimana tren revenue yang didapat selama periode campaign? Tren revenue cenderung menurun dari Juli sampai Oktober, namun mengalami peningkatan yang cukup tajam di bulan November. Tapi walaupun di bulan November revenue-nya cukup tinggi, nilainya nggak sebanding dengan cost, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar $27.000 yang dimana merupakan nilai kerugian per bulan tertinggi jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lalu berapa rata-rata conversion rate selama campaign? Jika dilihat dari chart di atas, rata-rata conversion rate selama campaign adalah sekitar 8%, dengan tren yang cenderung stabil di antara 7-8,7% tiap bulannya. Nilai ini bisa dibilang cukup baik jika dibandingkan dengan benchmark industri. Lalu jenis ads type apa saja yang memiliki performa terbaik dari segi awareness? Berdasarkan chart sebelumnya, jenis ad type coupon code memiliki rata-rata impression terbanyak pada periode campaign dengan nilai 36.337, diikuti dengan promo code dan sale.
Namun jika dilihat dari rata-rata CPM-nya, jenis ad sale memiliki CPM yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan promo code dan kupon code. Rata-rata impressions di media mobile juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan desktop. CPM di desktop juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan mobile. Untuk jenis match type-nya, 1:1 memiliki CPM tertinggi. Namun, jenis ini juga mendapatkan impression terbanyak dibandingkan dengan match type lain. Lalu jenis ads type apa saja yang memiliki performa terbaik dari segi consideration? Ternyata kupon code memiliki rata-rata nilai CTR tertinggi yaitu 35,7%, diikuti dengan promo code. Namun jika dilihat dari CPC-nya, promo code adalah peringkat 2 CPC termahal walaupun secara CTR hanya selisih 0,3% dengan kupon code. Sedangkan CPC termurah adalah untuk iklan jenis Black Friday dan Cyber Monday. Namun jenis iklan ini juga memiliki CTR terendah dibandingkan dengan jenis iklan lain. Jika dilihat dari jenis device-nya, CTR di mobile lebih tinggi dibandingkan desktop, walaupun di desktop jauh lebih mahal secara CPC. Untuk match type-nya, jenis 1:1 memiliki rata-rata CTR tertinggi. Ini sebanding dengan rata-rata CPC-nya yang juga emang lebih tinggi dibandingkan match type lain. Lalu jenis ad type apa saja yang memiliki performa terbaik dalam segi conversion dan sales? Dari chart sebelumnya terlihat bahwa jenis Black Friday Cyber Monday memiliki rata-rata conversion rate tertinggi yaitu 0,18%. Walaupun di metrik awareness dan consideration biasanya menduduki peringkat terbawah. Jenis iklan ini juga memiliki rata-rata ROS terbaik. Media desktop juga memiliki conversion rate dan ROS yang lebih tinggi dibandingkan dengan mobile. Jika dilihat dari sisi ROAS, mobile memiliki nilai negatif. Lalu secara match type 1:1 memiliki conversion rate tertinggi. Namun secara ROS 1:1 adalah match type dengan nilai ROAS terendah, bahkan nilai negatif. Lalu ini ada chart untuk revenue dan profit and loss. Nah, terlihat bahwa walaupun biasanya menduduki peringkat teratas di metric awareness dan consideration, ternyata kupon code adalah jenis iklan dengan rata-rata kerugian atau loss terbesar, walaupun memiliki nilai revenue terbesar. Di antara semua jenis iklan, hanya jenis Black Friday Cyber Monday yang memiliki rata-rata profit loss positif, atau dengan lain hanya iklan ini yang merupakan profit. Jadi yang bisa disimpulkan adalah kinerja campaign ternyata tidak menguntungkan secara finansial. Selama periode ini hanya bulan Oktober yang berhasil mendapatkan profit. Dan jika di total, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar $73.000 selama periode campaign. Conversion rate dari campaign sudah cukup baik karena lebih tinggi dari benchmark industri, yaitu 3%. Lalu jika perusahaan ingin fokus di tahap awareness, maka bisa fokus di ad type jenis sale dengan media mobile. Sale ini memiliki CPM kedua terendah dan memiliki performa impression yang cukup baik, peringkat harga tertinggi. Nah, sedangkan mobile memiliki impression yang lebih tinggi dan CPM yang lebih murah daripada desktop. Lalu jika perusahaan ingin fokus di tahap consideration, maka bisa fokus di ads type jenis kupon code dengan media mobile. Kupon code dan mobile memiliki rata-rata performa CTR tertinggi dan juga dengan harga CPC yang relatif murah, lebih murah dari desktop untuk media mobile. Lalu jika perusahaan ingin fokus di tahap conversion dan sales, maka bisa fokus di ads type jenis Black Friday atau Cyber Monday dengan media desktop. Black Friday, Cyber Monday, dan desktop memiliki rata-rata performa conversion rate, ROS, dan profit loss yang tinggi, dan juga nilai CPI terendah dibandingkan dengan jenis ads lain. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan dashboard-nya. Dashboard ini saya bagi menjadi 5 bagian utama, yaitu dari paling atas, summary, lalu ini ada awareness, consideration, lalu conversion dan sales, ini menurut tahapan marketing funnel, lalu yang terakhir adalah trend. Dan dari paling atas, ini summary adalah ringkasan informasi ya, yang untuk beberapa metrik seperti cost, revenue, P&L, dan rata-rata seperti CTR, CPM. Ini juga bisa difilter menggunakan pilihan di sini, ada untuk desktop, mobile, dan all untuk semuanya. Lalu bisa juga difilter menggunakan bulan dari Juli sampai November. Lalu untuk bagian awareness ada 3 chart, yaitu untuk ad type, device, dan match type. Ini bisa difilter dengan matrix awareness, bisa impression atau CPM. Lalu untuk consideration juga sama, ada 3 chart untuk ad type, device, dan match type.
Untuk matriksnya bisa difilter menggunakan CTR, CPC, dan CPA. Lalu untuk conversion and sales juga sama, 3 chart, add type, device, dan match type. Bisa difilter dengan conversion rate, revenue, profit loss, sell amount, dan ROS. Lalu terakhir ini ada chart untuk trend. Eh, ini ada dari Juli sampai November ya. Line chartnya ini bisa difilter dengan matriks tertentu seperti conversion rate, CTR, profit loss, revenue, ROS, dan CPA, dan juga bisa difilter per ad type ya, untuk bisa semua, all, dan ada macam-macam ya, Black Friday, coupon code, offer, promo code, dan lain-lain. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk analisis ini. Sekian dari saya, terima kasih.